Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman muslim sekalian, pernahkah kalian berpikir bahwa Allah itu memang maha adil? Namun, terdapat banyak sekali ketidakadilan di dunia ini. Salah satunya ialah saat manusia itu dilahirkan. Tidak semua manusia terlahir dengan normal. Ada yang terlahir dengan wajah yang indah dan ada juga yang terlahir dengan wajah yang buruk. Bahkan ada juga yang terlahir dengan kondisi yang cacat, yaitu buta, tuli, atau tidak memiliki kaki dan tangan. Ada yang dilahirkan dengan keluarga yang kaya dan ada juga yang dilahirkan dengan keluarga yang miskin. Lalu, apakah ini yang disebut keadilan? Tentu saja tidak, ini bukan keadilan. Lalu apa tujuan Allah untuk menciptakan ketidakadilan ini? Padahal Allah Maha Adil. Jawabannya ada di surat Al-Mulk ayat 2, yaitu الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. jadi hidup ini adalah ujian dan masing-masing orang memiliki ujian dan hasil yang berbeda-beda. Lalu bagaimana solusinya atas ketidakadilan di dunia ini? Solusinya ialah seperti yang dilakukan orang-orang malang ini. Apa yang sebenarnya mereka lakukan? Apakah mereka memusuhi Allah sebagaimana Yahudi membenci ketetapannya Allah? Ataukah mereka bekerja sama dengan setan untuk membuat Allah rugi karena mereka tidak mendapatkan keadilannya Allah? Atau mereka mencaci maki Allah untuk mendapatkan apa yang harusnya mereka dapatkan, yaitu keadilan? Tentu saja mereka tidak melakukan keburukan itu, dan mereka tahu protes kepada Allah tidak akan membuat keadaan jauh lebih baik. Bahkan hal itu malah memperburuk keadaan dan membuat mereka jauh dari agama. Maka yang mereka lakukan adalah mereka bersabar dan mereka mensyukuri apa yang telah mereka dapatkan. Meskipun mereka dan saya tidak bisa bersabar, namun hanya inilah yang bisa kita lakukan sebagai seorang muslim. Dan tentu kita tidak mau mengikuti cara iblis, yaitu protes kepada Allah sehingga dia dikatakan kafir kepada Allah dan membuat dia sangat merugi. Maka bersabar dan bersyukurlah adalah solusinya, meskipun kita tidak sanggup, dan bukan protes kepada Allah. Dan Allah berfirman, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. lalu apakah keadilan itu tidak bisa kita dapatkan? Padahal Allah Maha Adil. Tentu saja kita akan mendapatkan keadilan itu, namun pada hari kiamat. Pada hari itu adalah hari pembalasan, dan Allah akan mengadili manusia dengan seadil-adilnya. Maka saat itulah tidak ada manusia yang protes terhadap ketidakadilan yang terjadi, karena Allah sudah mengadili pada hari itu. Lalu seperti apa contohnya keadilan pada hari pembalasan itu? Contohnya ialah ada seseorang yang hobi mencuri, namun salah satu tangannya cacat pada waktu kecil. Maka keadilan Allah adalah Allah akan menghukum seluruh tubuhnya yang berniat melakukan pencuriannya, kecuali tangan yang cacat itu, karena tangan cacat itu tidak melakukannya. Berarti Allah kurangi hukumannya karena dia tangannya cacat waktu kecil. Begitu juga sebaliknya, apabila seseorang terlahir cacat, lalu dia bersabar, beriman dan beramal soleh, maka bisa jadi Allah lipat gandakan pahalanya lebih tinggi dibanding orang-orang yang normal. Maka di hari pembalasan itulah keadilan Allah yang sebenarnya. Dan Allah berfirman, فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. dan Allah berfirman, وَلَمَنِ انتصر بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ إِنَّ
إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. Maka sebagai orang muslim, meskipun kita tidak mendapatkan keadilan Allah di dunia ini, minimal kita tidak protes dan membangkang kepada Allah dan mengikuti semua aturannya. Maka Allah pasti akan membalas kebaikan kita di hari pembalasan tersebut.